Halo TH ku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ishak. Nah, jadi hari ini kita bersama salah satu tim kita ya, kemudian sahabat kita juga. Beliau adalah tim kreator ya, Bang Puang Eman ya. Assalamualaikum Bang Puang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bang Puang? Alhamdulillah baik-baik ini. Jadi hari ini kita memang mau mereview sedikit ya, tentang Pak Iksan ini, karena masyarakat ini penasaran tentang sosok beliau ini yang langsung mencuat di kancah politik. Menurut Abang, bagaimana sih sosok seorang Iksan ini di mata Bang Puang Eman? Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata saya kan, artinya ini kan sudah lama mengetahui beliau. Iya. Sudah lama tahu beliau. Tapi untuk kenal lebih dekat mungkin belum terlalu dekat. Nah, untuk dilihat dari segi kemasyarakatnya, setelah beberapa bulan terakhir ini sangat masif, sangat kuat ini tim-tim yang akan terbentuk ini. Makanya sosok beliau ini setelah muncul di publik sebagai orang yang mau menjadi 01-nya Morowali ini sangat luar biasa, sangat cepat dan banyak tim-tim militan yang berdatangan. Banyak tim-tim saya lihat ini yang memang betul-betul mau mendukung beliau tanpa dipaksa, hanya melihat figurnya beliau ini sebagai pengusaha yang Jadi pada kesempatan ini sebenarnya kita mau mereview beliau. Mau mengetahui seperti apa jejak-jejak beliau sebenarnya. Mungkin boleh dikatakan bahwa beliau ini orang berpengaruh ya di perusahaan tambang di Morowali. Betul. Bahkan beliau adalah pengusaha sukses yang ada di Kabupaten Morowali ini. Ya, yang saya tahu bahwa beliau adalah pemilik Kafe Puncak, Kafe Istilah, terus perusahaan Karin Group, ada lagi perusahaan-perusahaan kecilnya yang lain. Ada banyak lini bisnis yang beliau lakukan. Makanya ini menjadi penasaran masyarakat di Kabupaten Morowali ini. Oke, jadi Abang ini hanya mungkin sebatas mengetahui beliau ini mungkin dari cerita-cerita orang, dari media-media sosial. Betul. Abang sendiri ini sudah pernah enggak ketemu dengan beliau ini? Atau bertatap muka atau ngomong langsung lah? Kalau bertatap muka dengan beliau ini mungkin sejak tahun 2018-2019 saya pernah ketemu dengan beliau, tapi dengan unsur yang lain. Nah, sekarang di saat ini karena saya melihat sosoknya beliau yang paling kuat di Kabupaten Morowali ini, saya kemarin ketemu dengan beliau di Empang, kebetulan di kediaman beliau. Dan melihat figurnya beliau yang low profile, yang sangat yang sangat intens bersentuhan dengan tim-tim. Kenapa kita betul-betul mau mereview beliau ini supaya masyarakat tahu bahwa beliau ini orang yang seorang pengusaha sukses lah di Kabupaten Morowali yang merintis usahanya dari nol. Saya dengar beliau ini di awal di Kabupaten Morowali beliau kernet mobil ya. Beliau ini yang saya pernah dengar juga, beliau memang orang yang memang ibaratnya ya, kalau bahasa kasarnya ini memang orang dari bawah sekali. Dari bawah. Orang yang memang awalnya tidak punya apa-apa dengan meniti karir yang prosesnya itu bertahap. Dan boleh dikata yang menjadi penunjang besar buat beliau sukses di usahanya ini adalah kedatangannya perusahaan tambang ini di Kabupaten Morowali. Begitu ya, saya dengar. Karena di media ini sangat luar biasa yang mengangkat beritanya beliau sejak beliau menobatkan diri menjadi salah satu calon bupati Kabupaten Morowali ini sangat mencuat di media. Nah, inilah sebenarnya yang perlu ditahu oleh masyarakat Kabupaten Morowali. Artinya ada sisi-sisi beliau yang kedepannya yang bisa menjadikan Kabupaten Morowali ini sesuatu yang berkembang. Kalau boleh dikata untuk mencari uang beliau kayaknya bukan di bupati ini ya. Artinya ketika kita melihat calon yang memiliki financial freedom, artinya beliau tidak tempatnya di bupati itu mencari uang.
Iya. Nah, sekarang kita harus melihat kesejahteraan dia dulu, Ya. baru mensejahterakan masyarakat. Betul. Nah, ini yang paling pokok ini. Nah, kemudian beliau ini juga adalah sosok yang begitu sosial terhadap semua masyarakat, Ya, tanpa membedakan status sosial masyarakat Ya, sendiri. betul. Itu yang membuat saya bagaimana ya, saya merasa kagum sama beliau. Ya. Beliau adalah sosok yang menjadi inspirasi buat kita semua. Kita semua. Nah, sekarang pertanyaannya, ini Pak Iksan tidak pernah ditahu berpolitik. Beliau adalah pengusaha. Tiba-tiba masuk di kancah politik. Ini yang menjadi bombastis buat Ya. Kabupaten Morowali sebenarnya. Artinya putra asli Bahodopi ini, Ya. yang memang pengusaha sukses di Kabupaten Morowali ini, menjadi calon bupati, menjadi otomatis dia melihat potensi apa yang ada di Kabupaten Morowali ini, khususnya juga di Bahodopi dan di kecamatan-kecamatan lain secara menyeluruh. Nah, inilah yang menjadi kekuatan besar beliau bersama tim-tim, sehingga tim-tim ini tanpa dipaksa, tanpa disuruh berdatangan. Ya, betul. Ya, pasca pileg kemarin kan ada beberapa tim-tim yang militan. Ya, betul. Kita melihat bagaimana dia punya pergerakan, tapi sampai saat ini ada sudah menyatakan sikap, saya mendukung beliau ini. Nah, ini Pak Iksan Abdul Rahim ini langsung mencuat di tataran Ya. media massa publik saat ini. Bahkan sampai kalangan masyarakat pun itu apa yang pernah saya istilahnya jalan ya. Baratnya saya coba-coba keluar dari kecamatan sini ke kecamatan lain. Oh, respon masyarakat itu luar biasa. Mereka memang tidak mengetahui sosok beliau, tapi mereka mengetahui sosial beliau. Betul. Kegiatan-kegiatan beliau itu memang sudah sampai ke masyarakat yang paling bawah. Nah, itu yang menjadi masyarakat itu merasa sudah saatnya Sudah beliau saatnya. ini untuk memimpin daerah. Jadi satu juga poin penting yang mendasar buat teman-teman di Kabupaten Morowali sebenarnya, yang tadi saya bilang itu, bahwa beliau tidak mencari uang di pemilihan ini atau di bupati ini, tapi akan menjadi jembatan dia bagaimana memikirkan masyarakat. Masyarakat. Kalau memikirkan dirinya sendiri tidak bisa, mana mungkin memikirkan masyarakat. Tapi ini beliau sangat luar biasa karena sukses di usahanya. Boleh dikata ya, orang bilang lah financial freedom, ya kan? Betul. Ini sangat luar biasa. Jadi secara pribadi sih sebenarnya mengajak warga-warga Kabupaten Morowali menganalisa, melihat rekam jejak beliau juga, mempelajari itu semua. Banyak yang bertanya, apa sih rekam jejaknya di politik beliau? Meskipun saya dengar juga seperti ini. Meskipun beliau tidak menjalankan politisi atau bergabung di partai politik, tapi beliau saya dengar mensupport beberapa politisi Betul. untuk maju di pileg di caleg kemarin. Saya mendengar seperti itu, artinya mensupport lah teman-teman yang memang betul-betul bisa disupport. Jadi kalau mengenal politik sebenarnya beliau sudah mengenal itu dan tahu petak-petaknya. Dan kalau dalam kondisi financial freedom untuk maju calon bupati itu sangat luar biasa. Jadi persiapan ini sangat matang. Nah, tergantung dari timnya lagi. Kita harus kuat ini. Tim ini harus kuat karena ini sangat luar biasa. Jadi kalau untuk rekan jejaknya beliau dari dulu sampai saat ini itu nanti akan kita detailkan. Siapa tahu nanti kita bicara seperti ini dengan beliau langsung. Mungkin nanti beliau kita nanti ngobrol dengan beliau berikutnya kan. Nah, jadi sahabat Iksan semua, memang kalau kita berbicara tentang calon-calon saat ini sudah muncul berbagai ada dari partai politik, betul. ada yang dari non politik, independen Banyak. Iya, sekarang bagaimana kita melihat sosok-sosok yang betul-betul yang bisa menaungi atau membawa menahkodai Morowali yang lebih baik daripada yang kemarin. Ya mungkin kemarin baik mungkin harapan kita hari ini supaya jauh lebih baik karena masyarakat saat ini lah kita berbicara daerah tambang daerah tambang ini mungkin kalau tanpa tambang mau jadi apa ini Morowali kan, tapi adanya tambang ini sehingga mengangkat ini nama daerah Morowali menjadi daerah yang memang salah satu PAD terbesar mungkin di Indonesia kabupaten yang terbesar Kemudian yang kedua, adanya calon-calon ini mudah-mudahan kita bisa melihat mana yang betul-betul bisa membawa masyarakat ini supaya bisa mensejahterakan. Jadi memang masyarakat ini ada tagline yang saya angkat pada saat sekarang ini, bahwa kita harus melek politik.
Jadi masyarakat harus melek ini matanya, melihat ini, memandang bahwa politik ini, kalau kita tidak ikut nimbrung dalam politik ini, kita akan tertindas dengan politik. Betul. Jadi ketika kita mau melihat Morowali lebih baik ke depannya, kita harus melek politik dan melihat figur yang pantas untuk Morowali. Iya, betul. Harusnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya konten-konten seperti ini, nanti kita akan lebih banyak berbuat konten dengan Pak Iksan sendiri. Kita ngobrol-ngobrol bersama tim Pak Iksan pun kita bisa lebih kan. Jadi bagaimana progres mereka, bagaimana program-program mereka untuk itu yang utama. mengangkat ini stabil apa dari Pak Iksan Ya, elektabilitas beliau harus naik. Ya betul. Ya, jadi kedepannya kita tidak mencari-cari lagi Pak Iksan ini siapa. betul. Jadi untuk tim-tim pemenangan, tim media, pokoknya semua tim-tim yang akan terbentuk nanti ke depannya ketika beliau sudah ada pasangan. Tapi kemarin kita sudah mendengarkan kita sudah melihat bahwa 60% beliau menggandeng Putra Bonema. Ya, salah satu calon juga dari partai Perindo ya. Ini beliau sudah menyatakan sikap untuk mendukung Pak Iksan, tapi untuk menggandeng dia sebagai calon wakil bupati ini masih di tahapan 60%. Ini sangat unik ya. Nah, kemudian juga yang kedua, saat ini kan beberapa partai-partai politik melihat calon-calon ini calon-calon potensial, sehingga mereka ini siapa yang mereka mau ambil supaya apa? Bukan hanya menambah ibaratnya kekuatan untuk politik sendiri, tapi memang tujuannya supaya Morowali ini jauh lebih baik. Sempat saya dengar juga, sudah beredar juga di media-media bahwa ada dukungan positif juga dari Pak Anwar Hafiz selaku orang dari Partai Demokrat. Nah, ini sangat luar biasa teman-teman. Pak Anwar Hafiz ini 10 tahun menahkodai Kabupaten Morowali yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan peranan Pak Iksan pun di Morowali untuk ditambang ini sangat luar biasa. Nah, sehingga Pak Anwar Hafiz membuka lini ruang untuk dijalankannya usaha-usaha yang di Kabupaten Morowali. Salah satu perintis tambang di Kabupaten Morowali mungkin beliau ini. Selama 10 tahun bukan sedikit jejak yang dia bikin. Betul. Dan memang ini kalau kita berbicara ke belakang tentang sosok Anwar Hafiz ini memang adalah sosok yang betul-betul memang dirindukan oleh masyarakat Morowali. Nah, harapannya ini ada sosok-sosok baru yang seperti beliau. Mudah-mudahan di Pak Iksan ini menjadi sosok beliau. Itu harapan kita. Oke, mungkin cukup ya. Nanti kita review lebih lanjut. Jadi sahabatku semua TH-ku semua, sahabat Iksan, alhamdulillah hari ini kita sebatas mereview dulu tentang sosok dari Bapak Iksan Abdul Rauf. Mudah-mudahan setelah ini kita masih bisa kolaborasi mungkin dengan tim-tim dari Pak Iksan, bahkan dari calonnya sendiri, dari Bapak Iksan sendiri. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di program-program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.